Tritt für mich ein, so wie ich für dich eingetreten bin. Adalah Adolf Hitler, nama yang tak asing lagi di catatan sejarah dunia. Bila mendengar nama itu, bisa dipastikan hampir seluruh dunia teringat pada sosoknya yang dianggap kejam dan gila kekuasaan. Pada awalnya, Hitler adalah seorang politikus yang akhirnya menjadi pimpinan Nazi. Sohor sebagai sosok karismatik melalui berbagai orasi dan retorika. Ia berhasil mengajak banyak orang, khususnya warga Jerman, untuk menjadi pengikutnya semasa Perang Dunia Kedua. Namun di balik kekuasaan besar yang ada di genggaman, Hitler menghembuskan nafas terakhir di usia 56 tahun. Sebagai sosok yang sangat dicari di zaman perang, tak dimungkiri meninggal Hitler menjadi misteri. Mulai dari penyebab kematian hingga di manakah Hitler meninggal. Dalam catatan sejarah, banyak yang percaya Hitler meninggal di bunker yang berada di kantor kanselir Berlin, Jerman. Pasalnya pada 20 April 1945, pria yang identik dengan kumis kotaknya itu diberitakan bunuh diri dengan menembak kepalanya di dalam bunker. Sementara Eva Braun, sang istri, memilih jalan lain untuk mati, yakni menelan pil sianida. Namun seiring berjalannya waktu, tak sedikit pula yang percaya bahwa Hitler sebenarnya melarikan diri dari Jerman kala itu. Pasca perang, intelijen Amerika Serikat dan Inggris pun mengaku menerima laporan tak terhitung soal pelarian sang Führer, seiring dugaan lain bahwa Hitler menyembunyikan diri di Argentina. Kematian Hitler memang simpang siur ya, ada yang bilang bunuh diri atau sakit atau dan lain sebagainya. Jadi itu sebetulnya bukan cara meninggalnya. Kalau buat saya adalah bahwa sehebat apapun manusia, sekeji sekejam apapun manusia, tidak akan pernah bisa melawan yang namanya kematian yang sudah pasti akan mendatangi semua orang seperti apapun. Kalau tentang Hitler sendiri sih banyak versi yang aku pahami. Apalagi zaman ya Hitler ini ada tokoh politik yang sangat maksudnya pasti ada sesuatu politik yang dikemas di dalam kesejarahan itu. Gitu. Menurut hemat saya, dari semua artikel yang dibaca sebenarnya telah merujuk kepada satu kesimpulan bahwa Hitler mati karena bunuh diri. Nah, tetapi versi yang beredar ada yang mengatakan karena racun sianida atau ditembak atau Hitler menembakkan pistolnya memasukkan ke dalam mulutnya, dan banyak lagi versi lain. Tetapi menurut hasil forensik ya yang dilakukan pada tahun 73 mendapatkan satu kesimpulan dan ini dicocokkan dengan rahang gigi dari rahang dan juga gigi dari seorang Hitler. Ternyata memang tidak ada bahwa Hitler itu ditembak, tetapi Hitler justru karena minum racun sianida. Tak hanya kematian Adolf Hitler saja yang menjadi misteri, cukup mengejutkan. Beberapa sumber justru percaya bahwa Hitler disebut menghabiskan masa-masa terakhir hidupnya di Indonesia. Bahkan Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini mengaku pernah mendapat informasi dari Cak Nun, panggilan akrab MH Ainun Najib, bahwa di kota yang dipimpinnya itu terdapat makam pria asal Jerman dan diduga adalah Hitler. Pemakaman Ngagel Surabaya konon sebagai lokasi makam Hitler yang sengaja mengganti namanya saat itu menjadi Dr. Poch. Benarkah demikian? Nah, baru tahu tuh kalau Hitler ada di Indonesia. Nah, itu dulu naik apaan ya? Kapal selam, apa kapal layar, apa perahu pada saat penyamaran, kan saya nggak tahu juga itu. Tapi sangat luar biasa kalau memang ada makamnya di Indonesia itu. Fakta-fakta yang ditemukan dan buku-buku yang saya baca juga tidak benar bahwa memang Hitler pernah ke Indonesia. Tetapi karena betul bahwa Jepang dan Jerman adalah sekutu pada masanya, terutama pada masa Perang Dunia Kedua, Jepang pernah membawa tentara Nazi ke Indonesia, dan ini tidak terlepas juga karena mereka adalah sekutu.
Teka-teki di mana Hitler wafat dan dikebumikan belum berhenti sampai di situ. Jika ditelaah, di Indonesia terdapat pula makam tentara Nazi Jerman yang sudah ada dari dulu. Adalah daerah Arca, Desa Sukaresmi, Kecamatan Megamendung, Bogor, Jawa Barat. Lokasi tepatnya terletak di kaki Gunung Pangrango, tempat di mana beberapa tentara Nazi dikebumikan. Lantas, adakah makam Hitler di sana? Kita nggak bisa prediksiin ya bahwa makam itu memang benar-benar makam tentara Nazi yang perpecahan Perang Dunia dulu di Jerman gitu loh. Cuma yang pasti ya bolehlah semua berpendapat apapun gitu loh. Cuma yang lebih real atau bagaimana kita nggak bisa mengaitkan satu orang dengan banyak orang lain gitu loh. Bisa jadi gitu loh. Muhammad Hitler mungkin bisa ya kan, atau Ahmad Hitler gitu bisa. Ya seperti itu kan bisa aja gitu. Cuman kan sekarang tahu kan, yang nggak mungkin dimungkinin, yang nggak ada diadain, yang ada ngadain gitu kan. Jadi ya kalau saya sih menanggapi kayak gitu aja. Gitu. Ya, itu sebenarnya bukan tentara, bukan Hitler ya, tetapi itu adalah tentara Nazi. Ada satu unit khusus kapal selamnya atau dari Kriegsmarine atau angkatan lautnya Jerman yang kemudian dibawa bersama Jepang dan mereka kemudian sempat menempati wilayah-wilayah tertentu dan salah satunya adalah di Kampung Arca Domas di Bogor itu dan kematiannya juga beda-beda, ada yang kecelakaan, ada yang dibunuh karena disangka Belanda oleh tentara Republik, kemudian ada yang kena penyakit dan seterusnya. Jadi 10 orang itu ya rata-rata memang militer dan juga ada dokter sebenarnya. Dan mereka dikuburkan di sana. Jadi itu bukan makam Hitler, tapi itu adalah makam tentara Nazi. Penasaran ingin melihat secara langsung keberadaan makam prajurit Jerman tersebut, tim Selebritas Siang bersama pakar retrokognisi Anggra Putri Tania mendatangi area makam yang berlokasi di kawasan Megamendung, Puncak, Jawa Barat. Dilihat dari lokasi pemakaman yang berada di tempat terpencil, tampaknya menjadi hal wajar bila hanya diketahui segelintir orang. Terlebih, adanya 10 jasad tentara Angkatan Laut Nazi yang dimakamkan di sana. Bisa dipastikan mendulang tanya. Bagaimana bisa ke-10 tentara Nazi Jerman dikebumikan di Indonesia, terutama Bogor? Mengingat Indonesia tak pernah dijajah atau berhubungan dengan militer Jerman di Perang Dunia Kedua. Bahkan nama Jerman pun tak pernah disebut dalam buku sejarah perjalanan kemerdekaan Indonesia. Lantas, seperti apa kisah sebenarnya jika dilihat jauh ke belakang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Anggra Putri Tania dan kali ini saya sedang berada di Makam Nazi Jerman Bogor. Saya akan coba untuk mengungkap fakta dan sejarah yang ada di Makam Nazi Jerman ini. Saya menemukan satu prasasti lagi ya, yang ada tertulis tahun 1914. Nah ini tahun 1914 ini adalah waktu saat terjadinya Perang Dunia Pertama. Pada saat terjadinya Perang Dunia Pertama, Hitler beserta anggotanya itu tidak tahu harus kemana untuk menyembunyikan atau melarikan diri. Akhirnya Hitler membuat rencana kepada Emil dan Theodor. Karena akan terjadi lagi Perang Dunia Kedua. Jadi sebelum meletusnya Perang Dunia Kedua harus mempunyai dulu lahan di tanah Pasundan agar aman. Dan akhirnya pada tahun 1926 Emil dengan Theodor datang ke sini dan membeli lahan ini dipersiapkan untuk tempat persembunyiannya tentara Nazi. Di sini ada patung Ganesha. Ini adalah sebuah simbol bahwa dulu sebelum tahun 1926, Emil dan Theodor sempat menyurpai datang ke sini untuk melihat tanah yang akan dijual. Akhirnya bertemulah dengan salah satu perempuan yang memang beliau itu tinggal di Indonesia
dan asli orang India. Jadi ada keturunan orang India ya, tinggal di Indonesia. Emil menikah, akhirnya mempunyai anak yang bernama Epa. Nah, di sini adalah dari saudaranya, yaitu Theodor. Theodor juga menikah dengan orang Indonesia yang beragama Buddha. Jadi dua-duanya itu sangat berperan ya, antara istri Emil dengan istri Theodor itu benar-benar berperan dan ikut membantu menyembunyikan tentara Nazi Jerman beserta menyembunyikan Hitler. Kehadiran tentara Jerman di Indonesia seakan terlupakan dalam sejarah. Kala itu pasukan Nazi datang bersamaan dengan Jepang. Usai menyerahnya Belanda kepada Jepang di Subang pada 8 Maret 1942 atau 78 tahun silam. Pasukan Nazi datang dengan sejumlah kapal selam U-boat tahun 1943 hingga 1945, serupa dengan kode yang tertera di beberapa nisan. Sebenarnya kalau untuk kode-kode itu yang tertera di dalam batu nisan yang ada di belakang saya ya, itu adalah makam awak kapal. Awak kapal yang memang membawa prajurit Nazi untuk datang ke tanah Pasundan. Dan kode tersebut adalah kode dari kapal selamnya itu, dari kapal boot selam. Rasa penasaran semakin memuncak. Terlebih di antara ke-10 makam yang ada, terdapat 2 makam tak memiliki nama alias ambekan. Sekedar ingin membuktikan apakah di antara salah satu makam tanpa nama itu adalah makam tokoh karismatik Jerman Adolf Hitler. Jadi dulu di saat Hitler tinggal selama 10 tahun di Indonesia, beliau beserta Epa juga beserta tentara-tentara Nazi Jerman tinggal di salah satu lahan yang memang dibeli oleh Emil dan Theodor. Jadi membuat kayak saung-saung rumah gitu untuk bisa bertahan hidup. Bahkan Hitler larinya ke Indonesia ini, Hitler itu sampai bersahabat dengan Pak Otto Iskandar Dinata. Dan Pak Otto Iskandar Dinata lah yang salah satunya melindungi Hitler di Indonesia. Hitler bersahabat dengan Pak Soekarno, juga dengan Pak Otista. Beliau bertiga sering mengatur strategi untuk bisa membangun kemerdekaan di negara Indonesia ini. Di sini kan ada 2 makam ya, ada 2 makam yang memang tanpa nama. Yang saya duduki ini, di samping saya ini adalah makam Hitler. Dan di samping kanan saya yang di sebelah sana, itu adalah makam istrinya. Beliau meninggal dalam waktu yang bersamaan. Dulu pada tepat tanggal 28 September tahun 1945, terjadi kejadian yang sangat tragis dan menyedihkan. Bahwa di dalam kediamannya Hitler, di saat Hitler sedang bersama dengan istrinya, beliau berdua disentri. Sampai akhirnya beliau itu lemah, dan akhirnya di saat lemah benar-benar sungguh tragis ya, karena dibuat mati, dibunuh secara perlahan. Ada saksi hidup yang memang melihat Hitler beserta istrinya dibunuh, yaitu Epa. Epa sendiri yang melihat dan Epa sendiri yang tahu bahwa siapa yang membunuh beliau berdua. Di saat beliau mati, akhirnya Epa menghubungi Pak Soekarno dan Pak Otista untuk bagaimana caranya untuk jenazah Hitler dan istrinya harus dikuburkan di mana. Dan pada akhirnya datanglah singkat cerita Pak Soekarno dengan Pak Otista. Dan dengan idenya Pak Soekarno, ya sudah dikuburkan saja di lahan milik Emil dan Theodor. Tetapi jangan sampai dituliskan nama. Jadi ini semua adalah idenya Pak Soekarno. Selama ini kematian Hitler ini menjadi misterius. Ada yang mengatakan meninggal di Argentina, ada yang mengatakan meninggal di Jerman. Ada juga yang mengatakan bahwa ada makam orang Jerman yang di Surabaya, yang diduga itu adalah makamnya Hitler. Padahal bukan. Yang di Surabaya itu adalah makamnya dokter gigi dari Jerman. Duta besar Jerman dari dulu sampai sekarang, walaupun turun-temurun, itu sebenarnya sedikit tahu tentang keberadaan Hitler dimakamkan di sini. Makanya tempat ini diurus dan dirawat oleh kedutaan besar Jerman. Alhamdulillah, penelusuran napak tilas kami sudah selesai. Dan mohon maaf kepada semua pemirsa, bukan bermaksud kami untuk merubah sejarah. Tetapi kami di sini hanya ingin membuktikan kebenaran fakta dan sejarah yang beredar. Dan alhamdulillah sudah terkupas fakta dan sejarah yang sebenarnya.
Kami dari Anggra Putri Tania pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.